supported beam. Begitu nanti kita ada beban mati dan beban lalu lintas atau beban hidup di atasnya, ini bisa kita lihat yang bawah ini mengalami istilahnya tension atau tarik. Nah, nanti momennya adalah momen tarik di sini, terus juga nanti di aksial di atas juga ada tekan. Nah, ini harus kita jadikan istilahnya pedoman kita, supaya nanti pada saat pelaksanaan pemodelan kita tidak lagi kalau ketika kita melihat istilahnya hasil yang kurang yang sepertinya menurut kita engineering judgment kita kok agak aneh. Nah, kita kembalikan lagi ke teori dasar dari mekanika struktur. Nah, kalau memang kita confirm itu salah, ya kita harus perbaiki. Tapi kalau memang itu sudah dianggap benar, ya berarti kita sudah confirm. Nah, untuk misalkan pilar di bawahnya ini berarti ada struktur tekan. Nah, arch ini pada prinsipnya adalah semua beban yang ada di atasnya atau yang ada di dalam struktur nantinya disalurkan secara compression ke dalam isi arch ini. Jadi nanti ini akan menerima beban kompresi. Misalkan di suspensi ini berarti ada beban-beban yang memang diterima deck, itu nanti akan ditopang oleh hanger ke main cable atau kabel utama, itu berarti dia elemennya tarik. Nah, seperti asumsi tadi, ketika kabel itu hanya bisa secara analisis struktur menerima beban aksial tarik. Nah, sehingga penggunaan kabel di elemen di suspensi ini sudah tepat. Nah, yang harus kita perhatikan adalah pada saat nantinya hasil output kita, misalkan suspensi apakah sudah memenuhi kaidah ini atau belum. Nah, nanti beban ini tarik dipikul oleh, kalau struktur di suspensi biasanya ada pylon. Nah, pylon ini fungsinya nanti selain memang kalau ini misal balance ya antara kiri dan kanan bebannya, nah nanti ini akan memberikan aksial tekan. Selain memang beberapa ada yang dia juga menahan horizontal, tapi main pekerjaan utama dari strukturnya adalah menerima tekan. Sehingga ini juga harus menjadi perhatian kita. Begitu juga dengan kabel stay, ini juga beban-beban yang ada di deck ditransferkan ke dalam kabel, di mana kabel ini juga menahan tarik, daya tarik, dan kabel ini dihubungkan dengan suatu pylon. Nah, pylon ini menerima beban tekan ke dalam pondasi atau struktur yang ada di bawahnya. Truss, nah truss ini lain lagi. Truss ini di sini kita tidak kalau di plat lantai tadi masih menerima beban adanya momen lentur ya, tarik dan tekan. Nah, di dalam truss ini yang terjadi kita tidak diizinkan untuk menerima adanya momen lentur, sehingga desainnya pun nanti juga kita harus memperhatikan di mana kalau truss ini adalah aksial tekan dan tarik di member atau batang-batang yang ada. Misalkan di sini ada elemen tekannya, terus tarik, tekan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus dimodelkan juga di dalam shaft nanti tentang join-join yang harus kita perhatikan, fix and city-nya, apakah dalam join ini diizinkan terjadi momen ataukah kita rilis momennya, sehingga kalau kita rilis tentu saja tidak ada momen dan itu akan menjadi aksial tekan dan tarik. Itu yang harus kita perhatikan. Cantilever juga sama, ini misalkan ada kayak extrados ini hampir mirip sama lah, ini juga ada tarik, ada tekan dan lain sebagainya, ini juga harus kita perhatikan. Nah, fokus kita akan coba hari ini salah satu jenis atau struktur jembatan yaitu arch bridge. Nah, secara pengertian, ini sebenarnya arch bridge bisa kita perhatikan semicircular structure with abutment and on its end. Jadi semicircular, hampir setengah lingkaran, tapi ya sebenarnya bukan setengah lingkaran, ini semi, yang di ujung-ujungnya dia ditopang oleh abutment. Jadi kalau dari natural beban yang nanti dikenakan, dia akan menyalurkan beban-beban yang ada di atasnya, baik beban mati, beban hidup, dan lain sebagainya, yang bersifat gravity, dia akan dilarikan ke struktur yang ada di bawah ini, arch ini, dalam bentuk gaya tekan. Nah, gaya tekan ini tentu saja nanti harus diakomodir oleh
reaksi-reaksi perletakan yang ada di abutmen ini. Dia harus mampu menahan baik gaya vertikalnya maupun horizontalnya akibat gaya tekan yang terjadi. Nah, ini biasanya arch brick ini digunakan sudah sejak zaman Romawi ya. Banyak struktur-struktur misalkan kayak Kolosium Roma itu pun menggunakan arch. Terus viadak-viadak untuk saluran drainase mereka juga sudah menggunakan arch. Hanya memang materialnya adalah batuan dan batu bata. Nah, sekarang ini dikembangkan metode prinsipnya sama, hanya materialnya aja yang diperkembangkan, yaitu dengan beton, dengan baja itu bisa kita gunakan sehingga bentangannya pun jadi lebih advance lagi. Nah, ini beberapa tipe dari arch bridge. Kalau yang pertama ini dia decknya ada di atas, jadi dinamakan top deck, decknya di atas. Sedangkan struktur utamanya adalah arch ini di bawahnya. Nah, yang kedua ini adalah half stroke, jadi lewat di tengah, kemudian ada pelengkungnya, dia di separuh bentang masih terdapat di tengah-tengahnya. Ada juga yang lewat di bawahnya persis, atau pelengkungnya cenderungnya ada di sebagian besar di atas, yaitu di tipe yang terakhir ini. Juga ada fixity atau joinnya, dia di tipe-tipenya juga ada yang fix, benar-benar fix dari ujung abutmen ke abutmen fix. Ada juga yang sistemnya adalah two hang, ini dua perletakan sendi yang bisa bergerak. Ada yang three hang atau 3 sendi, portal 3 sendi seperti semacam ini ya. Kalau ini arch 3 sendi. Nah, biasanya perletakannya seperti ini. Nah, prinsip kerjanya yang saya sampaikan tadi, kalau di sistem yang misalkan di Yunani tadi kan masih dengan menggunakan batu bata atau batu alam gitu ya. Nah, ini sama sebenarnya. Ketika ada beban di atas, dia akan mengkompresi di bagian bawah. Ini terjadi tekan di sini. Nah, tekanan ini nanti yang akan ditopang oleh abutmen yang kiri kanan. Sama, jadi ketika ada bebannya nanti akan ditransferkan ke melalui struktur arch-nya dalam bentuk kompresi atau gaya tekan. Nanti gaya tekan ini akan didistribusikan ke abutmen atau pondasi yang menahannya. Nah, dalam hal ini nanti ada bisa dengan abutmen atau bisa dengan pondasi dan sebagainya. Ini load transfer mekanismenya ya. Kalau yang di gedung tadi kan dari plat ke balok ke kolom ke pondasi. Ini juga sama sebenarnya. Deck nanti ke arah kolom-kolom yang mentransferkan beban ini, baru nanti ke struktur utamanya arch. Jadi main strukturnya kalau di sini adalah pelengkung ini. Oke, kita lanjutkan. Mungkin sebelum kita ke masalah langsung modelannya, kita perlu berkenalan dengan elemen-elemen yang ada di jembatan arch. Nah, di sini ada istilahnya untuk memudahkan kita. Di sini ada road deck. Mungkin, nah ini teman-teman atau rekan-rekan sudah paham lah terkait dengan struktur jembatan, mungkin sudah dapat mata kuliahnya, ada deck untuk jembatannya. Nah, di bawahnya biasanya nanti diperkaku dengan misalkan balok anak dari decknya tadi. Balok anak nanti transferkan bisa juga dengan balok induk, atau memang kalau memang cuma balok anak ya balok tersebut berarti. Nah, balok-balok itu nanti transferkan lagi bebannya melalui spandrel kolom. Nah, ini kolom ini yang menghubungkan ke main dari arch kita. Ini yang biru ini adalah arch kita. Nah, arch ini terdiri biasanya memang bisa kita sebutkan ada ekstrados di sisi luar atau atas, di bawahnya itu intrados, kemudian ada puncak. Nah, puncak ini adalah posisi di mana lengkungan paling tinggi dari arch, yaitu crown di sini. Nah, di sini ada abutmen di kiri kanannya, kemudian ada istilah kalau ini clear span, effective span, biasanya hanya untuk pada saat kita penamaan saja. Kalau clear span biasanya memang yang benar-benar dapat dilewati, misalkan di sini digunakan untuk lalu lintas air.
Kalau effective span biasanya antara titik pusat abutmen 1 ataupun kalau di jembatan biasa antara perletakan atau biring ke biring itu biasanya efektif. Kalau clear span benar-benar yang bisa dimanfaatkan untuk lalu lintas air dan lain sebagainya. Nah, kita mulai masuk ke kasus kita. Nah, ini kebetulan karena saya hobi foto juga, pas saat pelaksanaan ini kasusnya dulu adalah pemeriksaan jembatan. Karena jembatan ini rencananya akan diresmikan pada saat itu oleh Presiden. Nah, sebelum diresmikan tentu saja karena ini jembatannya tergolong jembatan yang bentang khusus tadi, meskipun di bawah 90, kalau yang jembatan khusus tadi 100 meter, tapi di sini konstruksinya memang spesifik, seperti cable stay, suspension, terus arch ini dianggapnya adalah menurut KKJTJ yang ada, Komisi Keselamatan Terowongan dan Jembatan Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan ini termasuk jembatan khusus. Nah, deskripsi proyeknya mungkin seperti ini atau deskripsi jembatannya. Sebenarnya Kelok 9 ini adalah awalnya jembatan yang jalan yang menghubungkan di daerah Padang, ini Sumatera Barat. Ada yang pernah lewat kalau teman-teman Sumatera. Di daerah Kabupaten 50 kota ini awalnya adalah jalan. Karena memang lokasinya berada di tepi lereng perbukitan sehingga mengharuskan untuk mendapatkan grid ini awalnya dibangun pada saat itu dengan dibuat sistem berkelok. Nah, keloknya ini kalau dihitung memang ada 9. Ini jalan yang kecil ini adalah jalan existing awal yang ada. Namun karena jalan ini cukup kecil dan radiusnya yang cukup ekstrim untuk berbelokan terutama kendaraan berat dan kendaraan besar, sehinggalah diusulkan ke Kementerian PUPR untuk dibuatlah Kelok 9 yang dengan perbaikan alinyemen, sehingga diusulkan pada waktu itu dibangun dengan, karena ini sistemnya berada di beberapa lereng, sehingga mengharuskan sistem struktur jembatan. Nah, jembatan yang ada di sini sebenarnya ada 6 buah jembatan yang dibangun di ruas Kelok 9 ini. Akan tetapi kalau kita perhatikan kelokan yang ada itu tetap dipertahankan ada 9 buah. Kalau bisa teman-teman atau rekan-rekan hitung ini ada kelokannya ini tetap dipertahankan ada 9 kelokan. Hanya jembatannya di sini ada 6. Nah, kita akan berfokus ke jembatan yang paling tinggi atau paling panjang span-nya adalah di jembatan 4 yang warna kuning ini. Ini kita detailkan di sini. Sebenarnya ini ada jembatan 1, 2, 3, 5, 6. Ini sebenarnya kalau bisa rekan-rekan saksikan di lapangan atau di gambar ini adalah dengan PCI girder biasa. Ada yang pakai seperti itu. Nah, khusus di bentangan yang utama yang jembatan 4 ini menggunakan arch bridge. Bentangnya 90. Nah, ini mungkin gambaran singkat, nama jembatannya adalah Jembatan 4 Kelok 9, lokasi di Kabupaten 50 Kota Sumbar. Pembuatannya cukup lama, bertahap karena anggaran dan memang banyak dan panjang. Itu 2003 sampai 2011 dan baru diresmikan 2012 kalau tidak salah. Kelasnya A, lebarnya 15 meter, cukup lebar ini, meskipun carriageway-nya atau lajurnya hanya 2 lajur 3,5, tapi ada sisi dari bahu jalan yang disediakan. Total panjangnya kalau boleh dibilang jembatan 4 ini aja 453. Nah, itu terdiri dari 16 bentang, namun yang bagian utama di jembatan ini, jadi ini kan 16 bentang, panjangnya 400, yang di utama ini akan kita lihat nanti adalah jembatan utamanya berupa arch. Di sini panjangnya adalah 90 meter. Bangunan bawah yaitu menggunakan borpel, tapi ada yang menarik di sisi kanan ini, karena ternyata lokasinya adalah batuan, di sisi kanan ini ternyata tidak bisa dibor, dan menurut penelitian cukup untuk diangkurkan saja ke area batuan tersebut, sehingga di sisi kiri dengan borpel, di sisi kanan ini cukup diangkurkan dengan batuan yang ada masif di sana, memang masif, dan mampu
menahan beban horizontal maupun vertikal akibat compression dari arch ini. Nanti kita lihat lebih detail. Nah, ini mungkin saya ambilkan dari ASBuild yang ada. Nah, ini mungkin nanti bisa kita jadikan referensi bagaimanakah cara mentransformasikan gambar dari DED ataupun gambar konsultan lah istilahnya, 2 dimensi ke gambar kita atau model kita secara 3 dimensi. Nah, kalau tadi gedung itu kan cenderungnya gampang lah, kita punya kotak-kotak dan sebagainya, tinggal kita pakai template yang ada di SAP tadi. Tapi kalau kita lihat jembatan seperti ini, kita tidak bisa pakai template yang ada. Template yang ada itu mungkin kalau jembatan hanya simple beam sama truss. Sedangkan kalau jembatan arch saya rasa belum ada template-nya. Sehingga kita harus buat sendiri grid-nya, kita buat modelnya sendiri, dan nanti kita kembangkan dari situ. Nah, sebenarnya section-nya cukup mudah. Section-nya itu hanya berbentuk rektangular yang sudah kita pelajari atau kotak. Baik di sisi arch-nya ini juga kotak bentuknya, di kolom spandrel-nya ini juga kotak, di cross beam-nya juga kotak, di lantainya ini ada main beam arah longitudinal kotak, arah transversal juga kotak. Hanya yang agak spesifik di sini adalah di sini ada kemiringan sekitar 3% dari posisi abutment atau P23 ke P24. Nah, ini yang cukup menarik, cukup sehingga harus kita definisikan gridnya itu sedetail mungkin untuk mendapatkan kemiringan ini. Nah, memang tadi simplifikasi yang saya sebutkan untuk arch ini akhirnya untuk mempermudah pemodelan kita akan simplifikasi dengan beam yang garis tegak lurus. Meskipun secara aktual ini adalah membentuk garis lengkung, tapi diameternya yang sekitar 90 meter. Nah, nanti kita simplifikasi dengan garis lurus. Nah, ini lebarnya per masing-masing segmen 10 meter, ini ada 9 segmen jadi 90 meter. Terus ada ketinggian di sini juga ada. Nanti untuk masing-masing grid saya coba sudah rangkumkan supaya rekan-rekan lebih mudah. Karena kalau terus terang untuk memodelkan jembatan seperti ini, energi kita akan habis 80% di modeling. Jadi step 1 sampai 10 itu akan berat di pembuatan model itu sekitar 80%. Nanti mungkin pembebanan dan lain sebagainya, section itu hanya 20%-nya. Nah, ini jadi memang yang perjuangan berat adalah pembuatan modelnya. Ini untuk case potongan, kalau kita lihat dari atas, kita potong di area, kita potong di sini, potongan A. Nah, ini detailnya seperti ini. Tampak atas, ini main beam-nya, main arch-nya. Jadi kalau ini ada potongan 3. Nah, ini section-nya adalah 200 kali 140, ini satuan dalam senti. Jadi 2 meter kali 1,4 meter untuk yang main arch-nya. Kemudian untuk yang ada potongan lagi di section 1 itu berarti cross beam di sisi tepi itu adalah 2 kali 1,8 meter. Kemudian ada cross beam yang sisi tengah ini 2, section 2, section 2, section 2 ini adalah 2 kali 1,2 meter. Nah, lebarnya tadi saya sampaikan 15 meter. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini ada borpel karena sisi kiri tadi memang dibor dan sisi kanan ini diangkur. Tidak ada struktur borpel atau tiang pancang ataupun apa yang berada di sini karena ini ternyata sisi bawah ini adalah batuan masif sehingga cukup disatukan saja dengan suatu sistem struktur untuk menggabungkan antara pel cap dengan batuan yang ada di bawahnya. Nah, bila kita lihat masing-masing detail dari pilar, ini P23, P24 ada identik. P23 sebelah kiri jembatan yang paling tinggi, P24 ada sisi sebelah kanan yang paling tinggi. Ini sectionnya seperti ini. Ada di sini section tadi kolomnya adalah 3 kali 2 meter, kiri kanan sama. Ini tampak samping tadi ya, kalau kita tampak samping kita lihat dari sisi depan atau sisi belakang, nah ini seperti ini. Nanti ada cross beam 3 sub, 2
2,5 kali 1,5 meter. Nah, ini di sini sebenarnya jembatan tadi posisinya ada di tikungan, selain nanjak dia juga miring. Cuma ini mungkin nanti kita simplifikasi yang untuk arah kemiringan ini ya akan kita desain nanti lurus saja, karena kalau terlalu banyak kita ini kan rumit. Jadi yang arah melebarnya nanti kita asumsikan sebagai lurus saja, tapi arah menanjaknya tetap kita, arah longitudinnya tetap kita modelkan miring. Sama di P24 juga seperti ini, yang sisi kanannya beranjak ke pilar P231 dan P238 itu identik, atau P232 dan P327 ini untuk yang kanan. Ini sama, kalau tadi lebih tinggi ini lebih rendah, subnya ada 2, ukurannya di sini kolomnya 1,4 kali 0,8 dengan cross beamnya 2 kali 0,8. Di sini semakin ke tengah semakin pendek, kolomnya sama 1,4 kali 0,8. Ininya sama, hanya satu shaft saja 2 kali 0,8. Yang bawah ini adalah cross beam di main arch-nya. Kemudian ini sisi P23 dan P26 itu menjadi lebih pendek lagi, bahkan tidak ada cross beam-nya, hanya posisinya adalah 1,4 ini untuk dimensi dari kolomnya, tidak ada cross beam, ini cross beam di main arch-nya. Nah, ini yang saya sampaikan di sini ada cross beam yang bentuknya adalah dirotasikan memang mengikuti dari lengkungan arch, sehingga yang saya sampaikan di sesi 2 tadi, kita akan menggunakan salah satu contohnya lokal koordinat ya seperti ini. Jadi main koordinatnya kita tetap tegak lurus, tapi di salah satu elemen dari frame kita ubah atau kita rotasikan dengan lokal koordinat. Nah, ini penggunaannya seperti ini. Ini kemudian ini untuk denah lantai. Denah lantai ini kira-kira kita potong, ini simetris antara kiri kanan 45 meter. Jaraknya tadi sekitar 10 meteran. Dengan konfigurasi seperti ini, ada balok arah longitudinal atau pemanjang dan balok arah lateral atau pendek. Nah, ini juga nanti ada sectionnya sendiri-sendiri. Di sini misalkan kita potong lantai tadi, untuk balok arah ini berarti kita arah memanjang, terpotong kita, ini dimensinya adalah di section, berarti ini kita lihat. Nah, section B berarti balok arah memanjang, section C adalah balok arah memendeknya. Kita lihat di sini, section C berarti tadi memanjang, section C memendek, jadi balok pendeknya malah jauh lebih besar. Yang ke arah samping ini, dia lebih besar, yaitu ukurannya 1,4 kali 0,8, di mana platnya 22 cm. Balok arah longitudinalnya, ini balok anaknya malahan, itu lebih kecil, 0,6 kali 1,4, dan plat lantai sama. Section E ini hampir sama tadi dengan balok yang arah memanjang ini. Nah, ini istilahnya, di keterangan ada catatan konkret flash, nanti pakai K350 atau kita simplifikasi, sebenarnya FC-nya bisa mendekati 29, berapa, tapi kita bulatkan nanti jadi FC30, dan ini semua dimensi dalam sentimeter ya, yang ada di dalam sini. Nah, ini nanti mungkin yang perlu kita belajar, kita coba nanti section properties, meskipun parapet ini non-struktural, bisa kita modelkan nanti di sub, atau bisa kita jadikan beban inputting. Tapi kita coba kita modelkan saja di sub, dengan kita ingin belajar bikin section properties yang tidak ada di sub, sehingga kita bisa gunakan section designer. Nah, langkah-langkah yang harus kita perhatikan sama sebenarnya, kita harus mengelompokkan section properties tadi ke dalam misalkan tabel, entah itu apa, sehingga kita dapatkan elemen-elemen yang nantinya akan kita gambarkan di sub. Karena kalau tidak kita kelompokkan seperti ini, nanti akan kesulitan sendiri. Termasuk penamaannya juga harus kita ingat, misalkan
Di arch ini kita namakan main arch, berarti dia adalah lengkung utama tadi. Itu bentuknya rektangular tadi ya, tingginya 2, 1,4. Arch cross 1 ini yang di bagian tepi, yang mendekati paling tepi, kiri dan kanan, P23, P24 tadi, 2 meter kali 1,8 meter. Arch cross yang di selain itu, tengah tadi, 2 kali 1,2 meter. Kolom spandrel tadi di sebelah kiri dan kanan P23, P24 itu tinggi 2, lebarnya 3. Terus kolom yang di sebelahnya P23 1 sampai 3 dan P23 6 sampai 8 simetris kiri kanan 0,8 kali 1,4. Kolom P23 45 sisi tengah paling tengah adalah 1,2 kali 1,4. Kemudian ada kolom cross 1, itu berarti kolom cross yang di tepi, yang P23, P24, itu 2,5 kali 1,5, sedangkan kolom cross yang lain adalah 2 kali 0,8. Plat lantai nanti ada balok lintang yang arahnya melintang, itu jauh lebih besar tadi, 1,4 kali 0,8, dan balok lantai arah memanjang, itu 1,4 kali 0,6. Tebal platnya 22 cm atau 0,22 meter. Parapet tadi tingginya 1,2, variasi bagian bottomnya setengah meter, atasnya 25 cm. Mutu beton K350 atau kita dekati dengan FC30. Nah, ini parapet yang nanti coba kita akan simulasikan di section designer. Atasnya 25, nanti ada kemiringan 5, di sini ada 25, 13, 50 di sisi bawahnya, sebelah kanannya tingginya adalah 1,2. Nah, ini harus dilakukan pertama kali adalah melakukan resim atau list section properties yang akan kita pakai. Ini yang kunci utama kita. Nah, selanjutnya setelah section material sudah, kita coba ke pembebanannya. Pembebanan itu kita coba singgung sedikit terkait beban-beban pada jembatan. Ini kita mengacunya, ini meskipun dulu penggunaan atau desainnya ini menggunakan 2000, ini kan berarti pelaksanaan 2003 ya sampai 2011, itu masih menggunakan RSNI dulu. RSNI T atau berapa saya lupa, tapi setelah 2016 dia diresmikan menjadi SNI 1725 2016. Kalau nggak salah dulu RSNI T02 2005 kalau nggak salah. Nah, pembebanan ini yang kita gunakan nantinya kalau dalam modelan saat ini. Sebenarnya nggak banyak yang berubah, hanya truk dulu 45 ton, sekarang jadi 50 ton, terus ada faktor beban yang naik, nah itu cuma penyesuaian kecil sih sebenarnya. Nah, di sini menurut SNI 1725 2016 pembebanan untuk jembatan, beban di jembatan itu dikelompokkan 4 klaster utama. Beban permanen, beban lalu lintas, aksi lingkungan, dan aksi-aksi lainnya. Kita lihat coba satu-satu. Beban permanen itu ada berat sendiri dari elemennya, ada beban mati tambahan, dan nanti ada beban akibat tekanan tanah. Yang saya biru ini, yang biru ini, nanti akan kita gunakan. Jadi tidak semua beban akan kita gunakan karena ya kita lihat kondisi di lapangan apakah memang ada beban tekanan tanah atau tidak. Kalau tidak ya tidak perlu kita masukkan. Nah, tapi dalam hal ini kita batasi adalah lalu lintas statik dan nanti juga dinamik. Untuk gempa kita tidak akan sertakan untuk pelatihan ini. Kemudian yang kedua, beban lalu lintas terdiri dari beban lajur D, beban truk T, gaya rem, gaya sentrifugal, beban pejalan kaki, dan beban fatik. Jadi ini beban-beban yang ada di lalu lintas. Dalam hal ini, beban lajur nanti akan kita gunakan dalam pemodelan. Beban truk T ini biasanya untuk pemodelan plat lantai. Jadi ini tidak kita masukkan nanti ke dalam pemodelan, hanya beban lajur ini saja. Gaya rem seharusnya kita masukkan, tapi nanti kita coba kurangi saja. Pejalan kaki juga tidak kita masukkan. Sebenarnya sama nih, pejalan kaki dengan lajur D ini proses inputtingnya sama, hanya kita nanti gunakan yang beban lalu lintas lajur D saja. Kemudian ada aksi lingkungan, ini ada penurunan, gaya akibat deformasi, suhu, susut rangka dan sebagainya, aliran air, hanyutan,
tekanan hidrostatis, beban angin, beban gempa ini yang dinamik ya. Ini nanti kita tidak ikutkan, kemudian ada aksi-aksi lainnya. Oh ya, mungkin Pak Yudi mau tanya ini terkait jembatan, apakah pernah diajarkan di mata kuliah? Kalau jembatan sendiri kita nggak ada mata kuliahnya, Pak. Ya. Tapi mungkin secara general kita sampaikan di mata kuliah yang lain, tapi sifatnya general, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lah ini agak sedikit spesifik ya, tapi intinya sama. Berat sendiri ini juga tadi sama, di gedung ada, beban mati tambahan juga ada, hanya mungkin kalau beban mati tambahan di gedung itu biasanya keramik, terus ada asbes. Nah, kalau di jembatan nanti aspal, kayak gitu-gitu. Hampir sama sih. Nah, beban hidupnya kalau di gedung biasanya orang, perabotan, kayak gitu ya. Nah, kalau di kita nanti beban hidupnya lalu lintas berupa kendaraan. Nah, nanti ada, kita coba bahas, nggak apa-apa Pak ya. Oke, nah ini untuk cara pemasukan beban, ini menurut SNI. Jadi nanti beban itu kita identifikasi. Nah, di beban-beban ini coba kita identifikasi yang kita warna biru. Nah, itu apakah beban ini sudah ada dalam peraturan atau belum? Nah, ini karena kita ngacu ke code ini, jadi sudah ada. Maka dia cek pengaruhnya, apakah ada yang sifatnya saling mengurangi. Misalkan kalau ini berat sendiri, mati tambahan, lajur ini kan sifatnya gravitasi ke bawah. Nah, misalkan ada beban di sini tekanan hidrostatis dan lain sebagainya sifatnya ke atas, nah ini harus diperhitungkan, dia berarti mengurangi. Itu harus kita sesuaikan. Kemudian kita coba nanti jadikan aksi beban ini menggunakan faktor beban, menjadi aksi rencana menggunakan faktor beban. Nah, nanti aksi rencana biasanya ada ultimate, ada layan. Ultimate ini biasanya untuk struktur bangunan atas kita gunakan ultimate. Layan ini biasanya untuk ngecek bangunan bawahnya. Nanti kita kombinasi beban menjadi beban rencana terpilih. Nah, ini kita coba singgung sedikit supaya lebih paham. Mungkin kita samakan dengan gedung, kira-kira ini similarity ini di gedung apa ya? Berat sendiri ini mungkin dead load sama, yaitu berat bagian jembatan dan elemen struktur lain yang dipikulnya, termasuk dalam hal ini berat bahan dan bagian jembatan yang merupakan elemen struktur ditambah elemen non-struktural yang dianggap tetap. Nah, contohnya apa? Elemen non-struktur yang dianggap tetap. Misalkan seperti parapet tadi sebenarnya bisa dianggap berat sendiri kalau dia adalah parapetnya dicor. Kadang ada parapet yang modelnya adalah precast, nah itu bisa kita jadikan beban tambahan yang bisa digeser-geser. Terus ada juga misalkan ikatan angin itu sebenarnya kan secara struktur utama tidak berpengaruh, tapi dia dianggap melekat dan tidak akan dipindahkan selama umur jembatan, makanya dia adalah bisa dimasukkan ke dalam berat sendiri. Nah ini nanti dapat dihitung otomatis oleh SAP, terus kita pakai faktor untuk faktor bebannya. Kalau kita beton cor di tempat berarti sekitar 1,3. Nah, tadi di gedung kan sekitar 1,2 ya. Nah, kita bisa juga di sini kalau memang betonnya pracetak lebih terkontrol, lebih bagus kualitasnya, bisa dikontrol ini 1,2. Tapi kalau cor di tempat kita pakai 1,3. Nah, kemudian untuk beban mati tambahan itu berarti beban yang bahan yang membentuk suatu beban yang merupakan elemen non-struktur dan besarnya dapat berubah atau dipindahkan selama umur jembatan. Misalkan utilitas, lapis permukaan itu kan kadang bisa di scraping, bisa dipindahkan, atau precast ya untuk barrier tadi bisa dipindahkan dan lain sebagainya. Nah, khusus biasanya untuk istilahnya beban tambahan yang berupa aspal lapis perkerasan itu biasanya didesain tebalnya 50 mili atau 5 cm. Dan diizinkan untuk pelapisan kembali satu layer di kemudian hari, biasanya hanya satu kali. Jadi biasanya kita desain 10 cm untuk beban mati tambahan berupa aspal. Tapi dalam hal ini nanti kita desainnya 5 cm saja. Terus ini harus didefinisikan beban mati tambahan dan nanti diinputkan terlebih dahulu. Berbeda dengan yang beban mati atau berat sendiri tadi. Untuk faktornya di sini kalau kita lihat penggunaannya, kalau misalkan bersifat tetap dan terawasi, misalkan seperti
aspal itu kan pasti terawasi, dalam artian kita yang overlay kan dari owner, dari pengguna jasa dan sebagainya, itu bisa kita gunakan faktornya hanya 1,4. Misalkan barrier tadi juga bisa kita, pasti yang akan menggeser atau menambahkan kan dari owner, sehingga itu kita anggap adalah beban-beban yang bisa terawasi oleh kita, sehingga bisa kita gunakan 1,4. Tapi kalau ada beban yang kita nggak bisa awasi, misalkan utilitas dan lain sebagainya, itu juga di sini ada catatan biasanya 1,3 itu untuk beban utilitas dan sebagainya. Dan utilitas perlu jadi catatan, tidak sembarangan bisa dipasang oleh pihak tertentu atau pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan dari Bina Marga biasanya atau pemilik jembatan, karena memang hubungannya sama adanya tambahan beban nanti di jembatan. Nah, beban lalu lintas itu terdiri dari beban lajur D dan beban lajur T, beban truk T. Nah, di sini beban lajur D itu adalah beban terbagi rata yang digabung dengan beban garis. Beban terbagi rata di sini adalah beban intensitasnya sebesar KPA. Ini nanti istilahnya kalau di gedung tadi ya beban meratanya gedung. Nilainya nanti tertentu. Jika panjangnya kurang dari 30 meter, nanti besarnya 9 kPa, atau kalau dibuat ton itu 0,9 ton per meter persegi. Jika bentangnya lebih dari 30 meter, dia digunakan rumus ini. Biasanya nanti akan mereduksi dari besarnya beban Q. Nah, untuk beban terpusatnya atau beban garisnya, ini adalah beban garis terpusat atau BGT. Nilainya adalah intensitasnya P 49 kN per meter atau 4,9 ton per meter. Ini mengiris di posisi yang nanti kita anggap paling memberikan respon tertinggi, biasanya di tengah bentang kalau simple supported beam. Nah, ini faktornya untuk kondisi ultimate, kita di jembatan beton digunakan 1,8 untuk faktor bebannya. Nah, beban truk ini tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban D tadi. Ini hanya digunakan untuk perhitungan struktur lantai biasanya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di pemeriksaan jembatan yang kita lewati trafo 240 ton. Ini yang dimaksud beban truk yang didesain untuk jembatan adalah beban ini, di mana truk ini kalau ditotal jumlahnya adalah 50 ton, 500 kN, sehingga memang kalau untuk beban muatan berat atau beban khusus harus mendapat perlakuan khusus juga untuk analisis apakah jembatan tersebut kuat dilewati oleh muatan berat tersebut. Ini juga faktornya sekitar 1,8 untuk ton. Nah, beban-beban ini juga harus diresem oleh rekan-rekan atau peserta semua untuk memudahkan kita. Misalkan kita sebut tadi ada beban kan sebenarnya ABCD, kita cuma pakai beban AB saja, di sini permanen dan lalu lintas. Permanen di sini yang kita masukkan berat sendiri, ini adalah beton FC30, berat jenis nanti sudah didefinisi tadi ya 2,4 berapa, dihitung otomatis, faktor bebannya kita pakai 1,3 sesuai SNI tadi. Kemudian berat mati tambahan, itu kita pakai di sini aspal 1 lapis saja, meskipun memang diizinkan untuk 2 lapis, kalau 2 lapis kita berarti harus desainnya 10 cm atau 100 mili. Tapi kita pakai 1 lapis saja, berat jenisnya biasanya diambilnya 2,2 ton per meter kubik. Jadi kita hitung inputnya jadi input beban merata nanti tebal kalikan berat jenis. Jadi 0,11 ton per meter persegi. Faktor bebannya 1,4. Parapet. Nah, parapet ini boleh nanti kita masukkan sebagai beban garis atau kita modelkan sekalian di jembatannya. Kalau dimodelkan beban garis berarti luasan parapet tadi yang gambarnya saya tampilkan kalikan berat jenis ton, jadinya 0,94 ton per meter lari. Faktor bebannya 1,4. Lalu lintas, nah ini lalu lintas yang spesifik, beban terbagi rata karena bentang kita lebih dari 30 meter, kita masukkan ke dalam persamaan ini, 90 meter di sini, sehingga ketemunya adalah 6 kPa atau 0,6 ton per meter persegi. Jadi tereduksi dari awalnya 0,9. Kita masukkan di sini 0,6 ton per meter persegi dengan faktornya 1,8. Kemudian ada beban garis terpusat tadi yang besarnya 49 kN per meter lari.
kita jadikan ton, 4,9 ton per meter lari, faktornya 1,8.